kecil dengan peran yang sangat besar dalam mewujudkan momentum kemerdekaan Indonesia ini bernama Sultan Syahrir, atau lebih akrab dipanggil Bung Kecil oleh rekan-rekan seperjuangannya. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih dan Putih Siti Rabi'ah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Ia meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Mirisnya, ia meninggal pada saat diasingkan sebagai tawanan politik dan ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir telah menikah sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan Siti Wahyunah dan yang kedua dengan Maria de Chateau. Di Medan, Syahrir mengenyam pendidikan di ILS dan MULO terbaik di Medan. ILS dan MULO ini istilah SD dan SMP pada zaman Belanda di Indonesia. Setelah lulus dari MULO tahun 1926, Syahrir melanjutkan sekolah ke AMS, paling bergengsi di Bandung. AMS ini istilah SMA pada zaman Belanda. Gak gerungu gitu. Surrendering due to pressure from the Allies. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Saya mendengar Jepang telah menerima kekalahan, menyerah kalah kepada sekutu. Saya mendengar dari radio BBC London tadi pagi. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu memang kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud Anda dengan kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa atas negeri ini, karena Jepang telah mengaku kalah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita, dan kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak semua rakyat Indonesia yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan pihak dengan Jepang. Bagaimana semua? Apakah setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpemikiran seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin
Jepang ikut campur dalam urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sepakat menolak berbagai pemberian hadiah dari Jepang karena proklamasi kemerdekaan kita milik kita sendiri. Tepat sekali. Maka dari itu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum, Bung Karno. Ya, sebentar. Ya, Maaf mengganggu. Apakah Bung Karno ada? Kang Mas ada perlu apa ya? Jadi ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Iya, Bu. Kang Mas, ada yang mencari. Ya, siapa? Para pemuda yang tadi ingin bicara ke kita. Ya, baik, Kang Mas akan menemui mereka. Silakan duduk. Dan maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya telah mendengar berita kekalahan Jepang di radio. Kami, para pemuda, telah melaksanakan rapat tadi siang. Dan kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya pada rapat PPKI. Kita tidak bisa memasrahkan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI karena PPKI adalah pemimpin Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya pada rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini? Kata segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada militer Jepang. Bisa, Bung, kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri. Ya, betul Bung. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Coba kalian yakin padaku. Bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Apa tindakan kalian jika para wanita dan anak-anak mengalami pertemuan darah? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Ditunggu-tunggu selama ini oleh bangsa kita, Bung. Enggak, berilah saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Izinkan kami untuk undur diri.